Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Iputu Adi Darmawan, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Tabanan. Saya bertugas sebagai guru SD di SD Negeri 1 Panak Bandung. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan fasilitator yaitu Ibu Ayu Sukmayani dan pengajar praktek Luh Putu Mutiara Rusita Adi. Pada video kali ini saya akan memaparkan rangkuman tentang pembelajaran yang telah saya dapatkan dari program guru penggerak mulai dari modul 1 sampai modul yang terakhir yaitu modul 3.1 dalam koneksi antar materi, di mana pada modul 3.1 ini mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka dan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam Pratap Triloka, yang terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan, Ing Madya Mangun Karso atau seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dari tengah. Dan terakhir Tuturi Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan dari belakang. Yang artinya adalah seorang pemimpin atau dalam hal ini guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk mencapai sebuah keberhasilan. Dengan Pratap Triloka dijadikan keteladanan dalam setiap pengambilan keputusan, akan menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab dan humanis. Selanjutnya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diperlukan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, di mana dalam nilai tersebut terdiri dari pertama, mandiri. Dalam pengambilan keputusan harus bisa bersikap mandiri, tidak bergantung atau berpihak dengan orang lain, benar-benar murni berdasarkan fakta dan hati nurani. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Dalam menentukan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlunya menjalin komunikasi yang baik serta bisa berkolaborasi dengan memberikan pertimbangan sebelum keputusan diambil. Kemudian yang selanjutnya reflektif. Dalam pengambilan keputusan selalu harus melakukan refleksi setelahnya untuk mengetahui dampak serta sebagai pelajaran untuk kedepannya ketika menemui masalah yang serupa. Kemudian berpihak pada murid. Sebagai guru dalam pemimpin pelajaran khususnya dalam pengambilan sebuah keputusan harus selalu berpihak pada murid, di mana keputusan yang dibuat demi meningkatkan kualitas murid dari segi pengetahuan maupun sikap. Dan terakhir, inovatif. Sebagai seorang pemimpin perlunya inovasi-inovasi dalam pengambilan sebuah keputusan sehingga akan ada solusi-solusi tak terduga yang muncul. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Dalam pengujian pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan kegiatan coaching. Beberapa contoh praktik coaching yang baik bisa memberikan gambaran utuh untuk dapat diterapkan di sekolah. Keputusan-keputusan dengan teknik coaching yang berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dengan kesetaraan tidak menggurui akan menimbulkan rasa nyaman, sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coachee. Coach dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai karena coach mampu menjadi pendengar yang baik, sehingga dalam pengambilan keputusan kita dapat mengiring coach menciptakan terobosan yang inovatif. Selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill akan mewujudkan Tuturi Handayani dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah, tak terkecuali murid-murid kita. Nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Sebagai manusia yang beragama, kita yakin apapun yang kita lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula dengan pengambilan keputusan. Nilai kejujuran,
integritas sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan sebuah kebijakan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Empati dan simpati yang terlatih akan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Tentu saja rasa empati dan pengelolaan diri dengan kesadaran penuh atau mindfulness akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan sebuah keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang kita ambil akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya. Terwujudnya murid yang bahagia, cerdas, dan berkarakter. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah tidak mampu memberikan yang terbaik pada pihak-pihak yang terlibat. Ini merupakan satu ganjalan bagi saya dan paradigma yang sering muncul di lingkungan saya adalah rasa kasihan dan lawan keadilan. Namun, 9 langkah pengambilan keputusan yang saya coba lakukan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memberdayakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memberdayakan murid-murid kita adalah merdeka belajar. Merdeka belajar artinya murid bebas mencapai kesuksesan sesuai dengan kodrat dan potensinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing. Bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya dan bertanggung jawab yang menjadi pilihannya. Dengan kata lain, semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid dan guru berfungsi untuk memfasilitasi, menebalkan bakat dan minat yang sudah ada. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pelajaran, dituntut sebagai teladan bagi muridnya, baik dalam perilaku ataupun ucapan, serta dalam pengambilan keputusan pun sebaiknya bisa dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid, sehingga murid bisa merasa nyaman dalam menempuh pendidikan yang tentunya akan sangat berpengaruh bagi kehidupan di masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh pemimpin dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran secara sadar mengambil keputusan bijak dengan mengedepankan regulasi kesepakatan kelas, keyakinan kelas untuk mewujudkan karakter dan budaya positif dalam kelas. Pengambilan keputusan harus bertujuan mewujudkan budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan muridnya yang cerdas dan berkarakter, menuju profil pelajar Pancasila sesuai harapan kita semua. Dalam perjalanan menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah, agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi perwujudnya merdeka belajar. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu bentuk merdeka belajar, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan murid terpenuhi sesuai bakat, minat, dan kecenderungan gaya belajarnya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral,
4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang saya pahami dari konsep-konsep modul ini dan di luar dugaan bagi saya adalah ternyata dalam pengambilan sebuah keputusan bukan hanya berdasarkan sesuai dengan ketegasan, sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai wewenang. Namun perlu melihat 4 paradigma yang muncul dalam dilema etika. Kemudian ada 3 prinsip berpikir dalam memutuskan keputusan. Kemudian setelah keputusan dibuat, melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Dan tentunya terakhir kita berefleksi bagaimana keputusan itu dibuat dan dampaknya sehingga kedepannya akan ada pelajaran baru ketika menemui masalah yang serupa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun saya memutuskan tidak berdasarkan 9 langkah, namun hanya dengan membuat keputusan yang memungkinkan tidak merugikan orang banyak atau dalam prinsip berpikir berbasis akhir. Di mana setelah mempelajari modul ini, ternyata ada 9 langkah yang harus saya perhitungkan dalam pengujian keputusan itu. Mulai dari uji regulasi, uji moral, intuisi, atau uji media sosial, dan yang lain-lain. Tentunya itu sangat berpengaruh dalam hasil keputusan akhir, sehingga memutuskan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya dapat mencapai kesepakatan yang terbaik. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Banyak ilmu yang saya terima yang sangat bermanfaat untuk hari ini dan di masa depan yang akan datang. Konsep pengambilan keputusan yang saya pelajari memberikan dampak luar biasa bagi pola pikir saya. Sebelum bertemu dengan modul ini, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan hanya berdasarkan aturan saja dan salah apabila memperhitungkan perasaan atau hati nurani. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Ada 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok atau individual vs community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice vs mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau truth vs loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term vs long term, serta 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Saya berencana akan mengimplementasikan dalam setiap pengambilan keputusan yang baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam ikut serta pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi yang saya ikuti. Saya berharap pengambilan keputusan saya lakukan akan selalu berpihak kepada murid dan untuk memajukan pendidikan yang terutama di Indonesia. Kemudian terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bagi saya, materi pada modul 3.1 ini sangat penting dan bermakna, di mana lingkungan sekolah, guru sebagai pemimpin pembelajaran, dan sebagai warga sekolah, banyak keputusan yang akan dikeluarkan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang terbaik dan berdasarkan nilai kebajikan universal. Saya menyadari masih banyak yang harus saya tingkatkan untuk perbaikan. Saya berharap selalu dapat memperbaiki proses menjadi lebih baik, sehingga ke depan bisa menjadi guru penggerak yang mampu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak Indonesia hebat. Baiklah, sampai juga di penghujung rangkuman pembelajaran guru penggerak mulai dari modul 1 sampai terakhir modul 3.1 dalam koneksi antar materi. Terima kasih banyak sudah menyaksikan atau menyimak hasil rangkuman dari pembelajaran yang saya peroleh. Masih banyak yang perlu ditingkatkan, masih banyak yang perlu diperbaiki. Saya akan terus belajar, akan tetap menjadi lebih baik ke depannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan dalam memberikan informasi tentang pengetahuan yang saya dapatkan dalam program Guru Penggerak Angkatan 6 ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Salam Guru Penggerak hebat.